Pertanyaannya bagaimana kita cara menghindari margin call? Ya, bagaimana sih? Ya. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya di Trimul Hadi Channel. Kali ini kita akan bahas tentang margin call, teman-teman ya, atau yang biasa kita sebut MC. Ya, biasanya sesudah teman-teman semua membuat akun di salah satu platform trading, ya, teman-teman akan bersemangat sekali untuk melakukan suatu transaksi, ya, dengan berpikiran bahwa sesudah melakukan deposit, kemudian melakukan transaksi open posisi di trading, teman-teman akan mendapatkan profit, ya. Namun apa yang terjadi, teman-teman? Sesudah berjalan beberapa lama ya dalam proses trading tersebut, teman-teman mengalami namanya margin call atau MC, ya, yang biasa kita sebut MC, singkatan dari margin call. Yang mana margin call ini artinya teman-teman mengalami kerugian besar, yaitu hilang modal atau loss, ya. Dan biasanya juga para trader pemula ini bukan hanya sekali dua kali, bahkan berkali-kali mengalami margin call, ya. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya margin call tersebut, ya? Apa penyebabnya dan bagaimana cara kita menghindarinya margin call tersebut supaya kita tidak mengalami loss atau kerugian besar dalam trading, ya. Mari kita bahas, teman-teman, ya. Pertama-tama kita ketahui apa itu margin call, ya. Kita tahu margin adalah jumlah uang atau modal yang diperlukan, ya, biasanya dalam trading tersebut adalah USD atau dolar, teman-teman, ya. Yang mana fungsinya adalah untuk mempertahankan suatu posisi trading agar tetap terbuka atau trading tersebut tetap berlangsung, ya. Jadi arti dari margin call ini adalah sebuah sistem peringatan atau warning dari broker atau sekuritas kepada investor untuk menambah modal ke rekening investasinya, dikarenakan bahwa ekuitas atau modal akun trading tersebut sudah tidak mencukupi untuk membuka posisi atau yang disebut margin requirement, ya. Nah, margin call ini dapat terjadi di dalam trading forex atau trading saham, teman-teman, ya. Intinya di dalam suatu transaksi kita mempunyai free margin. Nah, jangan sampai free margin tersebut itu habis, teman-teman, ya. Jadi kalau free margin ini habis, maka teman-teman akan mengalami margin call, ya. Yang mana jika terkena margin call, biasanya akun sudah tidak dapat diselamatkan lagi karena sudah mengalami kerugian besar dan dana teman-teman akan habis, ya. Bahkan ada kalanya bukan hanya habis atau hilang, tapi minus, ya. Nah, apa sih sebenarnya penyebab dari margin call tersebut, ya? Biasanya ada beberapa sebab. Yang pertama itu terlalu banyak membuka posisi dalam trading sehingga terakumulasi jumlah lot teman-teman akan membesar, ya, sehingga akan mengalami, memang di dalam lot besar itu teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang besar, ya, atau juga sebaliknya mendapat kerugian yang besar, ya. Contohnya seperti ini, ya, misalnya si trader A dan trader B, ya. Trader A membuka posisi, ya, dengan lot 0,02, ya, teman-teman, ada di sini, ya, membuka lot open posisi di 0,02. Nah, sedangkan trader B membuka posisi dengan satu lot, ya. Jenis akunnya standar, depositnya 500, sama-sama deposit 500 USD, ya, 500 dolar. Tapi si trader A ini membuka posisi dengan lotnya kecil, ya, 0,02, yang trader B satu lot, ya.
kerugian setelah trader A ini 50 pip ya, itu hanya 10 dolar teman-teman ya. Jadi tersisa modal 490. Tapi kalau trader B ya, ini karena membuka lotnya terlalu besar atau akumulasi lotnya terlalu besar, maka kerugiannya adalah 500 USD. Nah, ini yang dinamakan margin call teman-teman ya. Nah, ini dinamakan margin call. Jadi walaupun sama-sama mengalami kerugian ya, minus 50 pips ya, si trader A masih santai ya. Dan sedangkan trader B sudah terkena margin call. Nah, ini disebabkan karena terlalu besar atau terlalu banyak membuka posisi sehingga akumulasi lotnya semakin besar. Alasan yang kedua adalah tidak pasang stop loss teman-teman ya. Jadi dalam trading itu kita membuat perencanaan ya, di mana kita bisa mengambil take profit, di mana kita bisa mengantisipasi apabila harga itu tidak sesuai dengan prediksi apa yang kita petakan ya, apa yang kita targetkan. Maka di dalam trading tersebut kita harus memasang stop loss. Yang pertama untuk menghindari kerugian yang terlalu besar, yang kedua juga untuk menjaga modal kita tetap terkendali ya teman-teman. Biasanya ya trader membiarkan posisi trading dengan kerugian yang sangat besar sehingga akan menghabiskan free margin ya, yang pada akhirnya mengalami margin call dikarenakan tidak memasang stop loss ya. Yang alasan ketiga teman-teman adalah deposit terlalu kecil ya, karena kita membuka posisi misalnya 0,01 tapi karena modal kita kecil maka biasanya mengalami dengan fluktuasi dan volatilitas harga itu tidak mencukupi untuk membuka posisi kembali ya. Nah, banyak broker ya, banyak broker forex biasanya mengizinkan para trader untuk membuka akun ya dengan nilai deposit yang minimal. Nah, hal ini sangat menarik bagi para trader pemula ya. Namun sebenarnya ini sangat membahayakan. Karena kalau dana kecil, trading dengan lot kecil pun bisa dengan mudah kehabisan ya, atau bisa dengan mudah habis free margin kita dan kemudian kita mengalami margin call teman-teman. Nah, kesimpulannya ya, penyebab margin call tersebut itu adalah kombinasi dari salah satu hal yang kita bahas tadi ya, yang 3 hal itu biasanya karena jumlah lot terlalu besar, yang tidak pasang SL atau stop loss, yang ketiga adalah deposit kita yang minim sehingga tidak mencukupi di dalam ketahanan modal. Nah teman-teman, apakah memang margin call ini wajar ya di dalam trading ya? Apa sih sebenarnya margin call, kok banyak orang yang terkena margin call gitu ya dalam trading? Jawabannya adalah tidak teman-teman ya. Jadi ini adalah ucapan hanya untuk menghibur diri sendiri saja ya, karena kita sudah kehilangan modal sehingga kita mengatakan bahwa itu adalah wajar dalam trading. Wajar kalau memang kita tidak tidak mau belajar ya, tidak mau belajar bagaimana tentang trading, bagaimana tentang sistem trading ya, terutama tentang manajemen money atau manajemen uang dan manajemen risiko teman-teman ya. Karena kalau tidak mempelajari sistem perdagangan online ini atau trading ini, bisa dikatakan bahwa ia sedang berjudi ya. Istilah trading dipakai hanya untuk pembenaran saja teman-teman. Dan biasanya trader profesional ya tidak ada yang mau terkena margin call. Dan sebisa mungkin dihindari ya. Karena margin call ini sebenarnya adalah suatu kebodohan ya. Resiko ini sebenarnya tidak perlu dialami dan bisa dihindari dengan mudah teman-teman ya. Pertanyaannya bagaimana kita cara menghindari margin call ya? Bagaimana sih? Ya, ada 3 cara teman-teman ya, ada 3 cara. Yang pertama teman-teman menggunakan manajemen risiko ya, yaitu tidak terlalu banyak membuka posisi di dalam lot trading
ya, seperti yang dikatakan tadi di awal. Yang kedua, teman-teman harus mengetahui waktu kapan harus masuk market ya. Jadi harus masuk dan open posisi di market. Jadi teman-teman tahu manajemen risikonya, tidak menggunakan lot yang besar, dan yang kedua adalah tahu waktu kapan memasuki open posisi di market. Cara yang kedua adalah disiplin memasang stop loss atau SL, teman-teman ya. Ini berguna untuk menjaga keamanan modal kita, teman-teman ya. Di samping stop loss ini ya, teman-teman sebelumnya harus mengetahui batas dalam pergerakan harga atau market ya. Kapan dan di mana batas market ini akan naik, dan kapan di mana batas market ini akan turun. Maka kita akan pasang stop loss, baik kita pasang sell, open order sell atau open order buy. Jadi kita harus ada stop loss, teman-teman. Ya, yang ketiga adalah ya kita harus deposit secara cukup ya. Jadi kalau deposit kecil ya kemungkinan memang akan rentan terhadap margin call atau tidak cukup dana kita untuk melakukan transaksi kembali ya. Fungsinya adalah untuk menguatkan ketahanan ya. Modal ini fungsinya untuk menguatkan ketahanan dan keseimbangan dalam trading atau transaksi jual beli. Nah, oleh karena itu teman-teman, never meet margin call. Jangan pernah bertemu dengan margin call ya. Karena apa? Karena Anda sendiri yang akan rugi. Uang Anda akan habis dan Anda tidak bisa trading kembali. Oke, teman-teman, tetap semangat belajar bagaimana sistem di dalam trading ya. Terima kasih sudah menyimak. Ya, jika dirasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman klik like, subscribe, dan share kepada teman-teman agar supaya teman-teman bisa memahami apa yang teman-teman ketahui pada saat ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.